Eh, Halo, Axel David. Gimana kabar kalian? Putri, Axel, Sari. Gimana kabar kalian? How is your day, teman-teman? Putri lagi ini, masih ini kuliah di kelas. Bener gak sih? Oke. Guys, gimana hari-hari kalian, guys? Apakah happy, eh sedih, atau gimana? Ayo kalian buat reaksi dong, guys. Kalau kalian happy kalian buat love gitu kan. Kalau sedih kalian buka ini reaksinya ini sedih. Eh Puji Tuhan luar biasa. Hai Grace, welcome back ke LWTW sesi sharing. Gimana teman-teman kita? Kita berharap teman-teman kita pada datang ya guys, pada join ya guys. Oh, oke Kak Ocha, apa Kak Ocha? Nggak bisa join, karena nggak bisa ini suaranya nggak bisa. Guys, kok kalian off cam sih? Aku tuh kayak cuma ngobrol sama Putri dan Sari loh. Ayo dong, kalian tunjukkan wajah-wajah ganteng dan manis kalian, guys. Cantik-cantik dan manis-manis dan ganteng kalian, guys. Aku kangen loh sama kalian. Bukan nama kalian loh yang aku kangenin, tapi kalian. Wajah kalian. Ayo dong, kok cuma bertiga doang sih ya on cam? Hai, Dek Arnel. Hai, MST. MST. Welcome back di OTW. Hai Vera, hai Ca, welcome back. Oke guys, walaupun kita 15 orang, tapi aku percaya kalian pasti mau nyampain sesuatu di sesi sharing ini. Ataupun kalian, pokoknya apapun itu, ya silakan guys. Kita, hai Yosefa, Kezia, teman-teman. Oke, kita mau mulai sesi sharing kita, karena kita juga lihat waktu. Sebelum kita memulai sesi sharing, kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan kami bisa untuk kembali untuk sesi sharing kami ya Tuhan, di mana kami bertemu di Zoom kami ya Tuhan. Tuhan,
Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang mungkin mereka dalam perjalanan untuk kembali ke rumah, untuk ke kos, dan mungkin nanti mereka akan join ke Zoom ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati mereka, bila semuanya berjalan dengan baik Tuhan, tidak ada kendala-kendala ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau berkati Tuhan sesi sharing kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Biarlah Tuhan nanti di saat kami sharing, di saat kami menyampaikan apa yang kami sampaikan Tuhan, biar ini menjadi kekuatan buat kami, saling mendoakan, saling menopang ya Tuhan. Tuhan berkati juga device yang kami pakai ya Tuhan, baik itu internet ataupun yang kami saat ini gunakan Zoom ya Tuhan. Biarlah Tuhan ini semuanya berjalan dengan baik ya Tuhan, tidak ada kendala satupun ya Tuhan. Tuhan, biarlah kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hai guys, jadi seperti biasa teman-teman, karena kan kalau di hari Senin kan itu kan sesi sharing ya. Kalau di hari Kamis kan saat teduh ya. Nah, hari ini kita akan sesi sharing. Jadi nanti teman-teman kami persilakan buat teman-teman yang mau menyampaikan kesaksian atau menyampaikan kabar gembira atau mau minta doa atau apapun yang mau teman-teman mau ingin disampaikan ke Zoom ini sesi sharing, sampaikanlah teman-teman. Kita akan bantu, kita akan doakan, dan kita akan ya saling menopang dan menguatkan juga sih. Nah, tapi untuk teman-teman nanti dikasih 8 menit per orang. Nah, tapi sebelum teman-teman untuk sharing, nanti kakak mau sharing dulu. Sebenarnya ini sharingnya dulu Rini mau sharing ini sih, karena ini pengalaman, sebenarnya ini bukan kesaksian, tapi ini pengalaman Rini eh, rasa ini apa ya, kayak berkat dari Tuhan yang Tuhan kasih buat saya. Nah, pada saat itu, hai teman-teman, welcome yang baru masuk. Nah, pada saat itu dulu ada memang kerinduan, kan kakak Rini kan kerja di MAF kan. Nah, teman-teman pasti tahu apa itu MAF. Nah, jadi kita MAF ini ada di Papua. Nah, di pedalaman Papua kan itu kan misi pelayanan penerbangan yang membantu untuk untuk memasuki mengantar logistik ke daerah-daerah pelosok gitu di Papua, di Kalimantan gitu, membantu logistik mereka dan juga untuk membantu orang-orang sakit dan juga pendeta-pendeta penginjil gitu kan. Nah, saat itu aku masuk di kantor ini itu di tahun 2016. Nah, sebenarnya ada pergumulan juga sih kenapa aku masuk ke sini. Dulu eh, aku kerja di salah satu perusahaan yang dia emang dibilang toksik sih. Eh, emang toksisnya itu aku sebagai admin finance pada saat itu dulu. Jadi sebelum kita ke maaf, aku ceritain dulu ke kerjaanku dulu ya teman-teman guys. Aku bilang apa ya guys aja kali ya. Nah, jadi aku kerja di sana sekitar 4 bulan, kayak 4 bulan di salah satu perusahaan logistik kargo. Saya di situ sebagai admin finance. Nah, sebenarnya waktu aku awal masuk pertama, Tuhan itu udah kasih gerak hatiku untuk eh, tidak damai sejahtera gitu waktu pada saat itu. Nah, jadi waktu aku udah ngerasa gak damai sejahtera, tapi aku udah kayak ngerasa kayak ini pasti ada hal yang nggak beres nih. Kenapa hatiku kayak ngajak balik Rin, balik 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 pulang pulang Rin. Kayak tapi aku harus melangkah gitu kan, karena aku harus kerja. Kalau aku nggak kerja, aku nggak dapat ini kan penghasilan kan pada saat awal-awal lulus kuliah. Nah, kerjalah aku di tempat perusahaan itu, terus aku kerja ya udah kerja kerja, tapi ternyata ada satu hal yang emang di situ apa ya satu hal yang emang melenceng dari firman Tuhan. Nah, keluarlah sebenarnya kok jadi kesini ya. Nah, keluarlah. Karena aku nggak tahan, jadi saya Rini keluar. Nah, di bulan Mei akhir Rini keluar, terus nunggu pekerjaan di bulan
Juni sampai November. Ya, November di 2016. Nah, aku cerita juga sama kakak rohaniku dulu. Aku punya kakak rohani. Jadi aku ceritain semua gimana gimana kenapa kenapa kak gini. Nah, dia kasih kekuatan juga, mendoakan setiap hari didoain. Dia aku selalu terus dia kenapa kita butuh sih sebenarnya kalau kita eh, kenapa kita butuh seseorang yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, karena kita bisa dikuatkan guys, dan kita bisa di apa ya, kita tidak akan jauh dari Tuhan. Kita kayak merasa bahwa kita tetap di dalam Tuhan gitu loh. Kalau kita bicara bicara ke tempat orang yang salah, mungkin kita bakalan jauh sama Tuhan. Nah, itu sih. Jadi satu, kalau kalian ada pergumulan atau apapun yang kalian rasakan, ceritalah ke kakak rohani kalian. Kalian rasa bahwa kakak ini emang bisa nih diajak untuk sharing. Eh, itu sih, itu satu juga. Nah, positif ya. Nah, itu bisa saja Tuhan kasih tahu dari melalui kakak itu dan ngobrol ke kalian dan saling menguatkan, saling menopang dan mendoakan itu. Nah, setelah aku cerita ke kakak itu juga bantu Rini untuk didoain supaya dapat kerja. Dan lama-lama beberapa bulan kemudian ketemulah dengan teman satu PA dalam Alkitab waktu kuliah. Dia cerita, dia chat, ya ketemu nonton, terus karena aku cerita aku belum dapat kerja, ya udah. Dan setelah itu udah pulang dari nonton ketemu sama teman, terus beberapa minggu kemudian dia chat, Rin, ini ada lowongan kerja dari alumni gitu kan. Nah, tapi di situ tuh aku tuh nggak nyangka kalau pasti ya, perjalanan aku mendapat kerja selama nunggu 6 bulan itu tuh lama guys, karena eh, di saat aku mau cari kerja aku juga antara dua pilihan, karena mama aku melihat aku belum kerja kerja dari bulan Juni sampai November, antara aku balik dari Jakarta ke Sumatera Utara. Karena kalau aku di situ kan nggak kerja-kerja kan sama aja kan, kita membebani orang tua kan. Nah, terus kakak juga kan. Nah, disuruh kalau tadinya kalau aku Desember gak dapat kerja, aku tuh akan pulang ke Sumatera Utara dan aku mungkin gak akan ketemu sama kalian guys. Aku gak akan ikut rela-rela juga. Eh, gak ketemu sama teman-teman di sini, gitu kan. Nah, itu perjalanan pencarian kerja. Kok bisa ya di sini ya? Nah, terus udah berdoa berdoa terus berdoa setiap hari, berdoa tengah malam berdoa, tapi kemana pilih datang ke chat aku, Karin kenal, dia kasih tahu Kak, ini ada lowongan kerja namanya dari Kak Sarida ini nih. Nah, terus aku chat dong Kak Sarida. eh Setelah aku chat, Kak, iya benar ya, ini Kak, kantor lagi butuh kerjaan sebagai audit, eh, apa asisten audit ya. Oh iya iya, eh, siapa namamu, ini kamu alumni ini ya, iya kak ini. Nah, terus diproses dong, puji Tuhan semua berjalan dengan baik. Tapi sebenarnya awalnya Rini itu direkrut cuma untuk 3 bulan untuk bantu audit sebenarnya pada saat itu. Dan aku kayak udahlah, gak apa-apa lah. Ya itu nggak sampai kepikiran juga mau diperpanjang atau enggak. Udah, yang penting aku kerja dulu selama 3 bulan ya pada saat itu. Nah, terus puji Tuhan waktu itu masuk, eh, dan satu hal lagi, aku dulu kan kerja di perusahaan lama kan Senin sampai Sabtu ya. Nah, di situ kan susah pelayanan kan, karena Rini pengen pelayanan juga. Jadi di dalam doa gitu, Tuhan aku mau minta pekerjaan yang dia itu kerjanya dari hari Senin sampai Jumat dan dari jam 8 sampai jam 5. Nah, Tuhan kasih juga pada saat itu persis dia yang aku doain gitu kan. Dan pekerjaan itu juga pelayanan Tuhan. Nah, saya itu eh, udah komunikasi-komunikasi selama 3 bulan aku kerja di situ. Terus lama-lama, guys, kalau aku agak lama kasih tahu ingetin aku ya. Terus jadi udah ikut 3 bulan di situ, aku gak kepikiran bakalan akan dilanjut untuk jadi kontrak. Nah, ternyata eh, ya Tuhan Yesus itu baik ya kan, karena Tuhan tahu kalau oh anak ini butuh kerja ini. Pokoknya Tuhan udah rencanain lah segala sesuatunya. Nah,
puji Tuhan ya di 2017 Februari akhirnya datang, soalnya datang terus dipanggil, Rini kamu jadinya dilanjut ya untuk kerja di sini dan dikontrak. Jadi 3 bulan itu kayak oh terus kayak aduh makasih Tuhan Yesus, dan ternyata ya itu Tuhan itu kasih tepat pada waktunya, meskipun selama 6 bulan itu aku merasa ya hopeless, kayak aduh kenapa ya nggak ada orang yang benar-benar kayak rekrut aku, ada kerjaan tapi yang nggak gimana ya, eh, ada sesuatu hal yang memang benar-benar nggak bisa di ini diikuti lah di dalam kejar itu. Nah, tapi puji Tuhannya Tuhan kasih sesuai dengan apa yang aku doain gitu kan. Nah, itu dia teman-teman harus bersabar ya untuk menunggu pekerjaan yang Tuhan kasih nantinya. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Memang ini susah, sulit sih. Emang aku bilang mungkin eh, tapi percayalah, buah dari kesabaran itu ada, guys. Tetap percaya dan berdoa. Aku tahu ini pasti susah dan sulit sih. Tapi percaya Tuhan itu udah rencanain pekerjaan yang terbaik buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu pekerjaan. Jadi, kalaupun kalian menunggu sampai bertahun-tahun, tetap berdoa aja, berdoa. Kalau bisa sih, kalau Tuhan panggil hati kalian untuk puasa, puasa aja, nggak apa-apa. Kalau itu merasa kalian untuk supaya lebih dekat dengan Tuhan, tahu Tuhan mau mengarahkan kemana, ya nggak apa-apa. Puasa aja, nggak apa-apa. Aku sih bersyukur banget ketika Tuhan kasih ini, apapun itu, ya aku, ya, tapi ini masih panjang sih guys. Nah, dan setelah itu, em, banyak banget ya. Dan setelah itu, ini kan ada di Papua, perusahaan ini kan ada di Papua kan guys. Nah, aku tuh dulu punya kerinduan untuk mau pergi ke Papua, pengen lihat kondisi kerja di MAF di Papua. Nah, dan udah bergumul dari 2016 sampai 2023, dan Tuhan kasih jawaban doa itu 2023 guys. Itu kayak aduh, kayak mungkin ini sederhana tapi aku merasa kayak Tuhan kasih juga ini hadiah buat aku. Nah, karena aku seorang finance itu tuh jarang untuk bisa ke Papua, karena orang-orang tertentu yang bisa ke Papua, ke base Papua untuk ngelihat kondisi atau training atau apa gitu kan. Nah, puji Tuhan ya, Tuhan kasih kesempatan karena ada training dari departemen kita, eh, finance. Nah, dan satu hal lagi itu tuh buat aku juga jadi kayak melihat kondisi yang terjadi di em, Papua gitu kan. Nah, terus ada memang momen yang aku suka di saat aku ke Papua. Ada teman di satu kantor aku pelayanan juga. Dia seorang istri pendeta. Nah, ibu ini ngajak aku untuk ikut juga dalam pelayanan di Papua, menemani ibu itu kan. Nah, terus itu tuh momen yang aku, ih, aduh, makasih Tuhan aku dikasih kesempatan juga untuk menemani teman satu kantor untuk pelayanan di Papua. Nah, itu juga ada plus bonus yang dikasih Tuhan buat aku, guys. Nah, dan banyaklah yang aku lihat dari Papua. Oh, ternyata seperti ini ya Papua ya, yang emang beda. Cuman aku bersyukur banget ketika Tuhan kasih kesempatan untuk melihat kondisi Papua, eh, ya yang aku lihat. Nah, dan aku dikasih Tuhan kesempatan untuk ikut di dia tuh di danau apa ya? Aku lupa lagi namanya. Maaf ya guys, aku lupa. Tapi aku dikasih Tuhan tuh kesempatan melihat anak-anak yang di sekitar danau, mereka tinggal di danau. Aku lupa lagi. Putali. Nah, nama kampungnya ini Putali. Itu, aduh, itu tuh luar biasa banget sih. Itu ada, aduh, anak-anak kecil yang sedang menunggu teman satu kantor aku yang untuk melayani di sana waktu kita pertama kali, waktu Rini dan Kak Sarida, dan itu hari pertama aku untuk ke sana berangkat melewati danau. Danau itu kayak, dan kita pakai kapal guys, kapalnya itu kapal kayak kapal kayu yang kadang kalau ada gelombang besar kita bisa langsung cepat jatuh kanan kiri. Terus kayak, ih, gila ya pelayanan ternyata kayak gini ya. Harus siap untuk menyerahkan hidup kita gitu. Apapun yang terjadi ya udah. Kalau di saat itu Tuhan bilang,
dan udah selesai gitu kan. Jadi aku diajari Tuhan juga untuk berserah diri apapun itu ya, kalau melayani Tuhan ya kamu harus benar-benar full untuk surrender ke Tuhan gitu kan. Mira kan seluruh di hidupmu ke Tuhan apapun yang terjadi. Itu sih yang aku dapatkan. Nah, terus setelah sampai tiba di sana, karena ibu ini udah sering ada di, udah beberapa kali ikut pelayanan di Petali itu, ternyata anak-anak kecil di depan em, apa ya namanya ya, kalau lagi senderan itu loh, senderan eh, apa untuk kayak aku lupa sih, kalau itu kan parkir kan kalau secara darat kan. Nah, parkir untuk apa namanya, kapal kecil itu. Nah, itu tuh anak-anak udah pada nunggu, udah manggilin eh, nama teman saya kan, nama teman satu kantor saya kan. Nah, terus kayak aku tuh terharu banget. Wow, luar biasa banget kayak, aduh, udah gitu muka-mukanya polos, cantik, ganteng, terus unyu-unyu tuh kayak, ya ampun Tuhan, ini tuh, oh ini tuh kayak Tuhan kasih aku kesempatan untuk melihat anak-anak kecil ini loh, untuk dengan kesederhanaan mereka, kayak wow, aku tuh bahagia banget lihat mereka kayak, aduh. Dan setelah itu mereka datang terus kayak peluk gitu, kayak hai Karini. Terus kayak ini karena aku dikenalin sama satu kantor aku juga kan, ini Rini, ini teman aku untuk melayani gitu. Terus terus mereka lama-lama udah jadi semakin deket gitu, kayak kayak kita sebenarnya mungkin orang-orang di luar sana kan kayak mungkin berpikir orang Papua ini apa ya, terlihat ini kan, tapi aku enggak, mereka tuh baik, mereka tuh kayak apa langsung kayak mendekat ke kita gitu, anak-anak kecil ya, terus kayak diikutin terus gitu. Aku tuh sampai kayak terharu gitu, ya ampun. Jadi itu tuh momen yang paling aku suka guys, itu tuh Tuhan kasih aku hadiah di tahun 2023 guys. Dari itu wow, luar biasa banget. Dan ya eh, ikut pada akhirnya sampai selesai, terus ikut melihat anak-anak di gereja ada acara, terus main games, nyanyi-nyanyi, terus kita foto-foto, dan ya di sana juga banyak yang aku dapatin, keluarga-keluarganya yang harus didoain, yang harus di banyak lah di sana juga yang sharing-sharing tentang keluarga mereka kayak gitu. Dan ya, itu momen yang gak terlupakan, dan puji Tuhan ya guys, di tahun 2024 juga Tuhan kasih aku kesempatan untuk 2025. 2025 ya, 2025 ya, iya 2025 Tuhan kasih aku kesempatan untuk ikut lagi training finance dan ke tempat yang sama. Dan itu kayak, aduh, itu luar biasa banget. Dan puji Tuhan ya, aku dikasih Tuhan juga kesempatan. Ini tuh luar biasa banget sih. Aku nggak, kan kalau di MAF Papua itu kan ada pesawat yang bisa untuk ke terjun ke pelosok kan. Nah, Tuhan kasih aku juga kesempatan untuk ke sana. Terus kayak, aduh, itu luar biasa banget. Dan dari sini aku tuh belajar untuk bersyukur sih. Melihat keadaan kita, melihat keadaan orang-orang. Ternyata di luar sana itu kita harus banyak untuk berdoa buat orang-orang di sana. Banyak ternyata butuh dukungan. eh, Mungkin kita nggak bisa sampai ke sana ya, tapi kita butuh bantuan untuk doain mereka supaya mereka menerima Injil juga, supaya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Banyak banget di sana yang apa ya, bukan kekurangan, tapi mereka perlu kita untuk kayak mereka perlu Tuhan, itu intinya. Mereka itu perlu Tuhan, dan mereka perlu dijangkau, itu sih. Dari itu satu momen yang gak akan pernah aku lupakan. Tuhan kasih aku kesempatan untuk ke Bima. Bima ya namanya ya, iya, Kampung Bima. Terus juga dikasih aku ke Putali melihat anak-anak itu, anak-anak di danau. Dan ya, aku sangat bersyukur sih. Aku bersyukur banget Tuhan kasih kesempatan untuk bekerja di MAF dan mengalami ini yang selama 6 bulan aku berjuang untuk menunggu pekerjaan. Ternyata Tuhan kasih aku untuk bisa kerja di sini. Itu sih. Ya, mungkin ini hal biasa guys, tapi aku sangat-sangat bersyukur sih. Ya, aku hari ini Tuhan ingatkan aku tuh selalu tetap bersyukur sih dalam setiap apa yang aku alami, yang aku rasakan saat-saat ini.
Ya, tetap selalu bersyukurlah teman-teman. Apapun yang terjadi, guys. Bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya berasa bahwa orang-orang mencintai kalian, tapi apapun yang terjadi, tetaplah selalu bersyukur. Baik itu masa lalu kalian, kalian syukuri, Tuhan punya rencana, dan Tuhan pasti kasih eh, apa sih yang Tuhan mau ketika aku ngalamin masa-masa lalu burukku. Ya udah kita bersyukur aja. Pasti Tuhan kasih eh, untuk bisa memberkati orang-orang juga kan. Mungkin ketika kita ngalamin masa lalu yang buruk gitu. Jadi segala sesuatu mengucap syukurlah guys. Ya itu aja saya sharing kan dengan kehidupan saya mencari pekerjaan dan saya bekerja di MAP gimana dan saya dikasih kesempatan untuk ikut ke Papua dan ke Pelosok, Bima. Ya, teman-teman ada yang mau sharing atau ada yang mau ingin minta didoakan gitu. Ada yang mau cerita cerita tentang kebahagiaannya atau apa gitu yang mau diceritain tentang yang hari-hari ini Tuhan ingatkan kalian tentang apa eh atau saat teduh kalian tadi pagi atau kalian dapat firman apa sih di hari Minggu yang kalian dapatkan waktu ke gereja gitu. Kalian bisa sharing biar kita saling diingatkan sama firman Tuhan. Hai, Dek Rizka. Ya, Dek Rizka. Shalom buat teman-teman semuanya. Halo, Dek Rizka. Saya mau sharing sedikit tentang ya kebaikan Tuhan ya. Kemarin kan saya dapat eh, kerja di sebuah PT gitu. Tapi orang tua saya tuh kayak bilang gini, nggak usah pergi, nggak usah pergi gitu. Nah, tapi saya tetap nekat pergi. Sebelum pergi tuh saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya pergi apa enggak? Kan saya bilang gitu kan sama Tuhan. Terus apa tapi aja saya tuh nggak tenang gitu mau pergi tuh kayak mau pergi enggak gitu terus habis itu saya pergi pergi ternyata Tuhan berkata lain ternyata saya tidak lolos dalam interview itu mungkin saya tahu maksud Tuhan itu mungkin Tuhan apa ya mau menjadikan saya ya menggantikan saya pekerjaannya lebih baik lagi mungkin itu maksud Tuhan terima kasih. Semangat, Dek Rizka. Semangat. We pray for you. Oh ya, teman-teman, kalau teman-teman mau chat, mana tahu nih introvert, eh, kalian bisa chat ke admin-admin yang ada di sini. Ada Revi, ada Diki, ada Maria, ada Anya, ada Rosa, Rosalinda. Nggak apa-apa di chat aja ke kakak admin. Kalau teman-teman di sini yang pada nggak berani untuk mau eh, sharing secara langsung kan, ada teman-teman yang mau sharing lagi. Ya, Putri. Oke, shalom semuanya. Selamat malam. Kalau kali ini aku mau sharing tentang uh, kehidupanku selama 2 hari ini ya. Jadi sebenarnya aku itu lagi ada masalah dengan yang pertama sama teman satu kamar gitu. Jadi kan kami di asrama itu satu kamar itu per 12 orang. Nah, jadi di 12 orang ini ada satu orang yang sebelumnya pernah bermasalah juga dengan aku dan kemarin semalam semalam itu kami bermasalah lagi gitu karena satu hal lah gitu. Terus masalah yang lainnya juga aku dan mama lagi berantem gitu. Ya kalau dari mama sendiri
Aku tahu memang orang tuaku memang capek gitu, tapi aku juga di kota orang itu itu juga capek gitu. Jadi antara satu hati dengan hati yang lainnya itu kayak nggak bisa nyatu gitu. Sehingga pada akhirnya eh, kakak aku itu ada ngomong sesuatu gitu. Dia ngechat aku dan dia ngomong segala sesuatu yang terjadi di kampung itu ke aku gitu. Sampai aku ngebacanya pun apa ya, ngerasa semua hal itu kayak menjadi salah aku sendiri gitu. Dan aku udah coba untuk tidak memasukkan kata-kata itu ke dalam hati aku, tapi nggak bisa gitu. Pada akhirnya akan masuk gitu ke hati aku, semua semua yang terjadi, semuanya masuk. Dan karena aku nggak sanggup baca apa ya, baca chatnya terus menerus, pada akhirnya aku blok semua kontak yang ada di handphoneku, kontak keluarga lah intinya, kontak keluargaku yang ada di handphoneku sama yang ada di eh, yang ada di iPad juga. Terus eh, di situ aku nggak kepikiran untuk ngeblok mereka, cuman karena aku merasa udah nggak sanggup lagi, aku mau menenangkan diri aku dulu, sehingga pada akhirnya aku ya udah blok aja pikirku gitu. Jadi pas udah selesai di blok, semalam abang juga ngechat kan, katanya mama mau ngomong, cuman dari pihak aku sendiri aku belum siap buat ngomong sama mama gitu, karena takutnya aku emosi lagi dan malah nyakitin hati mama gitu. Move dari masalah itu, di malamnya waktu kami devosi itu, aku bermasalah lagi dengan teman aku yang sebelumnya bermasalah. Nah, teman aku yang sebelumnya ini eh, bilang gini sama temannya, bahwasannya aku itu ke dia itu SKSD gitu. Padahal aku merasa aku sama dia itu nggak pernah SKSD, dan dia ngomong sama temanku itu bahwa aku munafik gitu ya kan. Terus aku shock banget dengan informasi itu kan, karena aku taunya dari teman dia. Teman dia ngomong ke aku, ceritain semua ke aku bahwasanya kamu diomongin tuh sama si ini gitu. Terus aku bilang, diomongin tentang apa, padahal aku nggak pernah bermasalah sama dia gitu, karena aku merasa semuanya baik-baik aja gitu. Kamu tuh dibilangin gini 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 gitulah. Terus pada akhirnya eh, aku ngerasa apa ya, aku ngerasa setelah masalah itu akan berakhir, karena aku pikir aku akan cut orang ini gitu. Tapi nggak bisa karena satu kamar. Nah, satu kamar itu kan kami ada 12 orang. Nah, di 12 orang ini kita kan harus menjalin relasi satu sama lain ya. Jadi nggak bisa diam-diaman gitu. Dan PIC juga bilang, PIC kamar bilang jangan sampai di kamar ini ada yang musuh-musuhan gitu. Padahal kan kita juga nggak bisa maksa diri kita untuk berteman sama orang. Apalagi kalau misalnya orang itu toksik sama kita sendiri gitu kan. Jadi eh, aku merasa si PIC kami ini tuh berharap aku sama temanku ini bisa temanan lagi gitu. Dan untuk dan aku udah bilang sih sama dia, kalau misalnya kamu merasa aku munafik, aku SKSD sama kamu, ya udah itu perspektif kamu sendiri, karena sebelumnya kamu yang datang ke bed aku, cerita sama aku, ngasih aku makanan, tapi kamu malah membalikan fakta bahwasanya aku yang SKSD sama kamu gitu. Dan aku nggak sampai pemikirannya kamu ngomong kayak gitu sama temanmu sendiri. Kalau misalnya kamu mau ngomong sama aku, ya oke gitu loh. Maksudnya ya kalau kamu ibaratnya nggak suka sama aku, ya aku bisa berefleksi sendiri gitu. Tapi jangan sampai kamu menjelek-jelekkan diriku ke orang lain gitu. Kenapa nggak kamu ngomong aja sama aku gitu. Dan aku sampai minta maaf sama dia karena aku apa ya, nggak mau berdebat lagi sama dia, karena dia itu apa ya, aku lihat dia itu tuh keras banget kepalanya, keras kepala, dan kayak membenarkan diri. Bahkan di titik itu dia dia yang salah, tapi harus aku yang minta maaf gitu. Tapi karena aku nggak mau bermasalah lagi sama dia, ya udah
aku minta maaf. Dan ternyata di pikiran dia ketika aku minta maaf, aku yang kalah gitu. Terus semalam pas waktu deposi itu dia nyindir-nyindir lagi gitu. Pas posisi setelah doa doa deposi, dia nyindir-nyindir lagi. Dia posisinya lagi ngomong-ngomong sama kakak kamar yang lainnya. Terus dia nyindir-nyindir gitu. Terus aku udah kayak merasa bahwa yang disindir itu adalah aku. Dan aku coba chat dia melalui WhatsApp. Aku coba chat dia malam itu juga dan ternyata dia nggak ada konfirmasi sama sekali. Dia nggak balas chat aku sama sekali sampai hari ini. Nah, sebenarnya masalah sama dia itu tuh dia nuduh aku eh, ngambil sesuatu lah gitu. Terus aku ada di posisi itu aku bilang kalau kamu punya bukti ya aku bisa ngaku, tapi kalau misalnya kamu nggak ada bukti kamu nggak boleh langsung nuduh gitu karena di kamar ini nggak cuman aku gitu, tapi kalau kamu punya perspektif sendiri dan aku ya udah itu penilaian kamu gitu. Dan kalau kamu mau ngomongin itu ke orang lain, ke kakak-kakak kamar yang lainnya, ya udah terserah kamu gitu. Intinya kalau aku merasa bukan aku yang salah, aku nggak akan takut gitu. Tapi karena omongan dia yang gak bisa berhenti, aku kayak ngerasa di posisi itu benar-benar aku yang salah gitu. Dan aku nggak bisa membela diriku karena 11 melawan 1 itu sangat susah gitu. Karena semua orang itu berpihak ke dia gitu. Karena semua orang udah berpihak ke dia, aku jadinya ciut dan menciut dan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena posisinya di situ malam dan semua orang dengan opininya masing-masing, ngobrol semuanya satu-satu. Dan semua dari omongan mereka itu kayak seolah-olah memojokkan diriku sendiri gitu. Dan di posisi itu aku udah mulai coba untuk menjelaskan karena aku nggak mau dituduh dituduh sembarangan juga. Tapi setiap aku ngobrol itu tuh, setiap aku bicara mereka selalu potong-potong apa yang aku bicarakan gitu. Mereka selalu potong-potong-potong dan terus potong. Sehingga pada akhirnya karena aku udah benar-benar muak dan capek, ya udah aku bilang ya udah kalau misalnya aku salah aku minta maaf dan jangan sampai hal ini menjadi omongan lagi di tempat yang lain gitu. Kalau kalian merasa aku yang salah ya udah nggak apa-apa aku yang salah. Jadinya aku ngomong kayak gitu karena aku udah nggak tahu lagi harus ngomong apa. Dan setelah itu eh, aku chat si temanku ini lagi dari WA dan aku ngomong semuanya kejadian dari awal sampai sekarang. Tapi aku belum kirim pesan itu, aku hanya ketik di jelasin di kontak doang dan aku nggak belum kirim sama sekali karena aku masih mikir-mikir apakah itu udah solusi yang baik atau tidak gitu. Jadi aku juga mau minta doa ke kakak dan juga teman-teman yang lainnya supaya eh, Tuhan tolong aku di posisi ini karena aku benar-benar gak tahu harus bagaimana lagi. Karena di kamar juga kan gak mungkin aku berangkat jam 6 pulangnya jam 10 malam hanya untuk tidur doang. Sementara yang lain-lainnya itu membangun relasi di dalam satu kamar gitu. Dan gak mungkin aku menarik diriku sendiri hanya karena masalah yang sebenarnya kecil dan itu adalah kesalahpahaman gitu. Jadi aku meminta doa sama kakak dan teman-teman semoga eh, Tuhan tolong aku dalam posisi ini sehingga masalah ini selesai dan aku nggak overthinking lagi dengan diriku sendiri. Itu saja. Sekian dan terima kasih. Semangat deh Putri. We pray for you. Semangat. Kita berdoa ya, Di. Ada yang lain? Teman-teman mau kita buka untuk ini untuk sharing. Tadi kayaknya ada lah yang mau sharing juga. Tadi siapa ya? Ada dua orang tadi, Putri sama siapa ya tadi ya? Oh, Natalia. Ya. Shalom. Shalom. Sebenarnya banyak yang mau aku ceritain tentang kebaikan Tuhan, tapi satu yang paling
mengesankan di hidupku yang untuk sekarang ini pas momen kebanjiran kemarin. Karena kebetulan aku tinggal di Medan dan bisa dibilang rumahku kena lumayan parah sampai ngungsi berminggu-minggu kan. Di situ lagi musim-musimnya latihan Natal. Jadi aku mikir kayak apa sempat ya aku datang latihan Natal gitu. Karena posisi dari pengungsian ke gereja itu lumayan jauh. Tapi tetap kupaksakan ke gereja dan di gereja juga banyak teman-teman yang sama ngungsi juga, tapi ditampung di gereja gitu. Nah, setelah dari situ ternyata kabar perekonomian di keluarga kami juga lumayan buruk. Jadinya kayak gimana ya nanti aku ngelanjutin kuliah ini, kupikir karena takutnya ini bakal berlangsung lama gitu. Tapi Tuhan tolong, keesokan hari setelah aku berpikir seperti itu, dekanku nelpon, dia bilang aku dapat beasiswa. Nah, aku kaget. Padahal aku nggak pernah daftar beasiswa, aku bilang ke dekanku. Dan ternyata dari awal masuk kuliah sampai sekarang, para dosen sama dekan itu suka ngelihat kinerjaku di kampus, keaktifanku, jadinya mereka yang daftarin. Dan baru tadi pagi pas berangkat ke kampus, aku dipanggil lagi ke ruang dekan. Ternyata eh, jurnal yang aku bikin sebenarnya itu cuma draft. Nggak taunya dekanku ini ngambil start duluan, mereka daftarin dan ternyata tembus Sinta 4. Jadinya aku dapat penghargaan juga dari wakil rektor 3. Dan sekarang bisa dibilang walaupun aku nggak terbantu dalam perekonomian keluarga, tapi aku lumayan terbantu di kampus dan di gereja juga. Karena di gereja juga aku dapat beberapa bantuan sampai sekarang. Itu Kak, cuman itu sih. Congrats ya di, wow, Cina ya, mantap mantap mantap. Teman-teman ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing kebahagiaan atau doa atau yang saat-saat ini sedang dikumpulkan dialami atau hari ini kayak apa yang kalian rasakan hari ini gitu bisa kalian sharingkan kayak aduh hari ini kerjaanku seperti ini ya teman-temanku ini gitu jadi kita bisa bantu doa teman-teman atau lagi di kuliah atau lagi wah di Natali raise hand lagi ya. Sebenarnya ada satu Iya, lagi, cuman semalam semalam aku baru cerita ke Kak Anya sama Kak Diki, jadinya aku pengen cerita lagi, siapa tahu bisa jadi berkat. ya, boleh. Jadi di 2020 itu aku bisa dibilang anak yang nakal. Jadinya aku betul-betul ngelawan ortu terus ngelakuin semua hal yang bisa ngebikin orang tuaku nggak notice aku karena kebetulan orang tua ini hamba Tuhan, seorang pendeta dan kenakalanku tadi langsung ditegur Tuhan. Aku dibuat kena penyakit autoimun. Di situ kayak aku betul-betul kritis sampai sempat koma dan hilang ingatan gitu kan. Cuman pas aku lagi masa-masa kritis, abangku bikin najar. Kalau semisal Lia sadar, semoga kalau semisal Lia sembuh, aku bakal jadi pendeta katanya. Setelah dia ngomong gitu, baru beberapa hari aku sadar, terus dibawa ke dokter lagi. Di situ aku udah mulai eh sa kayak peng kayak aku aku ngerasa bersalah, terus aku juga udah ngerasa kayak ngelakuin semuanya itu kelewatan. Terus gara-gara aku yang udah sadar terus ngelakuin rehab sampai berhenti sekolah, aku ngambil paket C. Dan abangku juga nepatin janjinya, sekarang dia lagi sekolah Alkitab di Malang dan bulan 4 ini nanti dia udah selesai pendidikan sampai kelas 2. Dan karena aku nggak mau cuman abangku yang bernajar ke Tuhan, jadinya tahun lalu aku mulai aktif lagi pelayanan di gerejaku yang baru. Dan aku nggak nanggung-nanggung, aku langsung ngambil posisi yang lumayan berat di gereja. Tapi pesterku saking saking aku nunjukin semuanya, dia ngasih aku peran yang lumayan besar juga. Aku langsung diangkat jadi megang kalau di gereja kami itu kayak orang yang boleh masuk kantor gitu, kayak orang penting. Tapi aku masih ngerasa banyak kurang karena mentorku sering bilang kita nggak boleh bangga sama pencapaian kita sekarang. Jadinya kayak
kalau semisal kemarin aku nggak milih untuk berhenti, dan kalau semisal aku tadi nggak sakit, kayaknya aku nggak bakal berubah sampai sekarang, karena kadang kita harus ngalamin sesuatu dulu baru kita mau berubah. Karena Tuhan bikin jalan kita, sengaja mempersulit jalan kita supaya kita melihat dan mendengar apa yang Dia mau. Nah, dari situ aku selalu nerapin satu ayat di hidupku, yaitu Filipi 1 ayat 6. Intinya di ayat itu kayak Tuhan gak akan bawa kau sejauh ini untuk gagal. Jadinya dengan segala hal yang udah kulaluin, Tuhan langsung ganti, kayak dari paket dari aku yang nakal tiba-tiba berubah, dan abangku juga yang terbantu kehidupannya. Jadinya kayak Tuhan gak pernah biarin aku sendiri. Dan kebetulan autoimun ini kan gak pernah berhenti penyakitnya. Dan udah 2 bulan aku stop minum obat, dan flare up-nya itu cuma dikit banget. Kayak dokterku aja kaget. Karena biasanya masih sebulan aku nggak nggak berobat aja langsung kemoterapi. Baru kali ini aku 2 bulan, terus aku full pelayanan juga selama 2 bulan ini. Aku nggak ada ngerasain apa-apa yang parah. Palingan cuma mentok demam gitu. Hanya itu sih, Kak. Semangat deh Natalia. Makasih ya dia udah sharing. Kita jadi dikuatin. Iya benar sih. Emang kalau kita, mung- aku tuh percaya sih segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita bisa ambil hikmahnya dan Tuhan kasih eh, ada rencana Tuhan di balik itu semua gitu. Dan kayak iya ya Tuhan, ternyata kayak yang ada bilang kan mungkin kayak aku juga ngalamin sih dulu aku ngebuat untuk mau coba sesuatu. Nah, aku notot, ah Tuhan aku mau ya ini. Ternyata eh, aku coba terus kayak gagal lagi ternyata mungkin dan mungkin kalau aku udah lulus untuk aku yang mencoba dan lulus dan mungkin aku nggak akan merasakan yang sekarang ini mungkin. Terus kayak padahal aku udah coba-coba udah ini kayak aduh kenapa ya orang-orang kok bisa segampang itu sedangkan aku kayak kok nggak bisa ya kayak mikir kok gini ya Tuhan menyalahkan diri sendiri dan terus kayak Tuhan kok kayak gini dan menyalahkan Tuhan kan jadinya terus kayak ternyata di balik itu semua ya itu kembali ke Tuhan lagi ya mungkin aku nggak akan merasakan kasih Tuhan lebih dalam lagi terus ngalami Tuhan lagi terus kayak pertumbuhan imanku mungkin menurun dan aku nggak dekat banget dengan Tuhan lagi terus ya nggak mungkin nggak ketemu sama ya teman-teman di LUTW terus kayak iya ya Tuhan ya itu Filipi kamu bilang itu di Filipi 1 ayat 6 ya nah ya sih ya udah kita ikut kehendak Tuhan aja gitu tapi harus berdoa dan tanya Tuhan lagi berdoa dan tanya Tuhan lagi ya teman-teman ada di sini yang ada yang mau sharing lagi teman-teman David ada ya David ya David ya Ah, oke Ya, Shalom. Apakah halo suaraku David kedengaran, teman-teman? iya kedengaran Oh, iya. Ah, aku cuma mau cerita kebaikan Tuhan. Sebenarnya ada 2 kebaikan Tuhan yang aku alami dan aku rasakan dari bulan Desember, akhir bulan Desember, sampai di awal bulan Januari. Jadi yang pertama itu kebaikan Tuhan yang aku rasain. Aku kan sebelumnya aku latar belakangnya itu kan aku sekolah pendeta ya. Aku kuliah teologi tapi aku udah lulus. Aku lulus tahun lalu 2024. Nah, jadi waktu bulan Desember 2025 aku itu ngerasain banget kebaikan Tuhan di mana campur tangan Tuhan itu ada di dalam hidup aku. Apa yang aku butuhkan ternyata Tuhan jawab gitu. Di mana waktu itu aku mau bayar WiFi. Ya, jadi bisa dibilang aku mau bayar WiFi,
Walaupun aku sebenarnya bisa dibilang pelayanan aku belum seperti hamba-hamba Tuhan yang lain yang ibarat mereka udah punya jadwal yang padat, punya jadwal yang ibarat udah punya jadwal pelayanan yang tinggi gitu ya. Dan aku tuh waktu itu butuh uang banget untuk bayar WiFi saat itu. Nah, tapi waktu itu aku kurang uangnya. Sampai akhirnya aku bilang cuma dalam hati, aku berdoa dalam hati, cuma bilang bahwa Tuhan, Excel percaya bahwa apapun yang Excel butuhkan, semuanya Engkau akan sediakan menurut waktu dan kehendakmu. Excel nggak akan memaksa kehendakmu Tuhan. Akhirnya waktu saya doa kayak gitu teman-teman, nggak tiba-tiba nggak ada berkat Tuhan yang datang dari apa yang datang buat aku, di mana waktu itu aku ditunjuk untuk jadi ketua koordinator seksi acara Natal alumni SMP. Jadi waktu itu aku SMP-nya dulu Strada FX1. Nah, aku ditunjuk jadi koordinator sesi acara. Nah, waktu aku ditunjuk jadi koordinator sesi acara, aku nggak ada kepikiran bahwa pasti bakalan dikasih uang transport gitu atau uang amplop gitu. Karena prinsip aku teman-teman yang namanya pelayanan itu ya apa yang kayak kita kasih ke Tuhan itu nggak boleh kita hitung-hitungan gitu. Ibaratnya melayani Tuhan berarti nggak kita harus tulus melayani Tuhan, nggak mengharapkan sesuatu gitu dari Tuhan dalam arti materi gitu. Nah, jadi udah akhirnya saya pelayanan jadi koordinator acara. Setelah selesai koordinator acara, setelah semuanya selesai acaranya, waktu aku mau pulang, tiba-tiba kakak senior aku, alumni, dia tiba-tiba ngasih amplop. Terus saya bingung, ini amplop apa? Terus saya bilang, Kak, ini apa amplop apa? Udah, Excel terima aja, ini amplop sebagai tanda terima kasih karena Excel sudah bantu untuk pelayanan jadi seksi acara, sehingga acara Natal alumni ini bisa sukses dan berhasil. Nah, saya nggak ada kepikiran bahwa itu isinya duit. Saya mikirnya mungkin ini kali amplop kartu ucapan gitu atau enggak amplop isinya tuh ayat Alkitab gitu. Ternyata pas saya buka saya kaget isinya uang dan ternyata nominal uangnya itu sesuai dengan apa yang saya butuhkan untuk bayar WiFi. Dan itu saya di luar pikiran saya bilang, Kak, ini kok isinya uang? Ini uang siapa? Ini enggak, ini buat Excel. Terus saya bilang, jangan Kak, saya tulus melayaninya. Saya nggak mengharapkan uang amplop, saya tulus melayaninya. Terus kakak senior saya bilang, nggak apa-apa Excel, ini buat kamu, ini ada berkat buat kamu. Saya langsung, oh terima kasih Tuhan. Di situ mata saya berkaca-kaca, saya bilang, Tuhan engkau baik, apa yang saya bukan engkau jawab. Ternyata kalau saya mau berharap terus, maka berkat akan selalu tersedia. Kalau misalkan saya mau terus bersyukur sama Tuhan, maka semuanya terjawab gitu. Itu yang pertama, kebaikan Tuhan yang pertama teman-teman. Terus kebaikan yang kedua yang terakhir adalah ini kan tadi saya bilang di awal bahwa itu kan latar belakangnya kuliah teologi. Nah, bayangkan teman-teman, umur saya 27 tahun dan itu baru pertama kali saya doain orang yang dimana secara konteks orang itu punya keterikatan kuasa gelap. Bayangin saya 27 tahun saya harus hadapin itu, saya doain orang itu sudah lanjut usia. Seorang oma-oma, saya nggak bisa nyebutin namanya teman-teman. Nah, oma itu terikat dengan kuasa gelap. Nah, waktu saya doain oma itu, saya sempat deg-degan gitu. Maksudnya, Tuhan, ini yakin Tuhan, saya harus doain orang ini di mana dalam konteks orang ini terikat kuasa gelap. Sedangkan saya umurnya masih muda, walaupun saya punya latar belakang di mana saya lulusan teologi, tapi kan bagaimana ya Tuhan gitu, kayak rasanya tuh kayaknya nggak mungkin Tuhan, apa ini bisa gitu. Tapi udah akhirnya saya terus doain dia karena kebetulan keluarganya yang minta, karena saya dengan orang itu deket teman-teman. Saya dengan oma itu udah deket hubungannya. Udah saya doa, waktu saya doa memang belum terjadi apa-apa. Maksudnya di hari itu juga orang itu belum sembuh. Akhirnya pas besoknya saya datang lagi ke rumahnya. Maksudnya saya mau cek, maksudnya bagaimana keadaannya. Nah, waktu saya datang, saya kaget tiba-tiba orang itu atau oma itu udah bisa ketawa. Dalam arti badannya udah fresh, mukanya udah seger. Sampai akhirnya saya bilang, apa ini karena Tuhan kali ya? Udah. Akhirnya
saya ngobrol dengan orang itu, saya tanya, apa yang Oma rasain? Wah, puji Tuhan Excel, Oma sembuh, beda kayak kemarin. Ini semua karena Excel. Dia bilang begitu. Terus saya bilang, Oma, ini bukan karena saya, tapi ini karena Tuhan. Jadi terima kasihnya kepada Tuhan Yesus, jangan kepada saya. Saya cuma manusia biasa. Bersyukurnya sama Tuhan. Udah. Akhirnya saya ajak dia untuk nyanyi apa pujian satu lagu gitu, untuk apa, untuk memberi kekuatan imannya gitu. Nah, waktu nyanyi lagu satu pujian itu saya ngerasain banget namanya kuasa Tuhan. Kalau namanya kuasa Tuhan bekerja di dalam doa, kalau kita mendoakan dengan sungguh-sungguh, kita menaikkan doa kita dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, maka nggak akan sia-sia. Dimana Oma itu nyanyi dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, sambil tangannya dikepal. Saya sampai bilang, Oma hebat, Oma bisa rasain sukacita karena Tuhan. Dan akhirnya dari situ saya belajar bahwa iya ya, kalau kita pelayanannya tulus, maka semuanya nggak akan sia-sia. Malahan Tuhan siapkan kemenangan. Itu yang saya rasakan. Bayangin teman-teman, saya 27 tahun, saya belum ngerti apa-apa, bagaimana cara doain orang yang terikat dengan kuasa gelap. Itu saya belum punya bekal iman, saya belum punya bekal pengetahuan yang belum terlalu maksimal gitu. Tapi ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan melengkapi saya dengan cara ya Tuhan akhirnya menolong saya. Seperti itu sih teman-teman. Terima kasih. Makasih Excel. Kami sangat diberkati sama kekasihan kamu. Iya, jadi teman-teman, kita semua juga bisa dipakai, guys. Jadi, kita harus fokus ke Tuhan. Excel bisa loh. Jadi kita harus fokus ke Tuhan. Dan ya kita kan dikasih Tuhan juga kuasa untuk itu, otoriti untuk itu. Oke, semangat teman-teman. Teman-teman ada yang mau sharing lagi? Ada yang mau sharing lagi, guys? Gak ada ya? Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah sharing, yang sudah memberikan dirinya untuk mau sharing tentang kehidupannya, masalahnya yang ingin didoakan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan doa syafaat dulu ya teman-teman. Ya, aku silakan ke Kak Anya. Terima kasih Karini. Shalom teman-teman. Mohon maaf, aku lagi nggak bisa on cam. Tapi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sharing hari ini. Sungguh memberkati banget sharing kalian. Kalian benar-benar di sini sharing bisa buat kita semakin belajar, belajar bersyukur, dan juga belajar dari kalian teman-teman. Sebelum kita tutup sharing session kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak untuk waktu yang indah di malam hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami selama sesi sharing kami pada malam hari ini. Sehingga kami bisa saling menguatkan, bisa saling belajar Tuhan dari pengalaman kami Tuhan, dari rasa bersyukur kami Tuhan. Kami juga mau bersyukur buat kasih-Mu Tuhan yang gak pernah berhenti dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu merasakan berkat-Mu Tuhan di sepanjang hari kami. Tuhan kami mau berdoa malam hari ini Tuhan untuk Karini Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang diberikan ke dalam kehidupan Karini Tuhan. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan dan juga pekerjaan yang bisa membuat Karini selalu melihat dengan rasa syukur Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan kami juga mau berdoa untuk Kak Iska. Tuhan kami percaya rancangan-Mu yang indah akan terjadi dalam kehidupan Kak Iska. Berikan dia tempat pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dia bisa memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat pekerjaannya nanti Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk Kak Putri. Tuhan kau yang berikan kekuatan dan juga ketenangan hati untuk Kak Putri. Agar apapun pergumulan yang sedang dialami Kak Putri bisa kuat menjalaninya Tuhan. Kami percaya Engkau menemaninya dalam kehidupannya Tuhan. Dalam perantauannya Tuhan Kau yang sediakan apapun yang dibutuhkannya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kak Natali Tuhan, Engkau yang sediakan apapun yang dibutuhkan Kak Natali dalam perkuliahannya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Kau dokter dari segala dokter Tuhan. Kau yang bisa mengangkat semua sakit penyakit yang ada di dalam dirinya Tuhan. Kau yang akan memberikan kesembuhan baginya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kak Excel Tuhan. Tuhan kami percaya jalan yang terbaik telah Kau sediakan untuk Kak Excel dalam kehidupannya Tuhan.
Tuhan Kau yang pimpin pelayanannya, Tuhan dimanapun dia berada, agar Kak Excel Tuhan bisa memancarkan berkat-Mu Tuhan ke orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin malam hari ini sedang mengalami kelemahan fisik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan fisik, Kau yang memberikan penyembuhan Tuhan, supaya kami semua yang sedang mengalami kelemahan fisik bisa pulih dengan sepenuhnya Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk teman-teman kami, mungkin dalam studinya Tuhan berikan hikmat dan juga ketekunan, Kau yang menolong Tuhan bagi mereka Tuhan yang sedang dalam studinya untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berusaha Tuhan mencari kerja Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Bukakan jalan, berikan kesempatanmu Tuhan. Kau yang memberikan tempat pekerjaan baik di waktu yang terbaik Tuhan. Kami percaya Engkau menyediakan tempat bagi anak-anakmu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kami yang mungkin sedang dalam pekerjaan Tuhan. Berikan kami semangat Tuhan, berikan kami integritas. Biarlah melalui pekerjaan kami Tuhan, namamu semakin dimuliakan Tuhan, dan juga kami bisa menjadi berkat di lingkungan kerja kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan pasti untuk bangsa dan negara kami. Eh, Engkau yang berkati Tuhan, pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kau juga yang berkati kami sebagai rakyat supaya apapun Tuhan yang menjadi tugas kewajiban kami, itu bisa seturut kehendak-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin bisa diberikan kejujuran, berikan hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa Tuhan membawa doa kami untuk LOTW kami Tuhan, supaya LOTW kami bisa semakin berdampak, bisa menjadi wadah bagi anak-anak muda Tuhan. Dan kami juga bisa membawa perubahan positif Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar mungkin kami akan beristirahat atau mungkin sebentar dari kami akan ada yang melanjutkan aktivitas Tuhan. Kau yang berkati dalam tidur kami supaya besok pagi kami bangun dengan semangat baru dan juga berkat baru Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Kak Aya. Oke guys, ya sebelum kita mengakhiri sesi sharing kita, kita mau foto dulu. Karena ini yang nggak bisa ditinggalin guys. Jadi teman-teman, eh, bolehlah di on cam ya guys. Masa cuma bertiga ya on cam? Ayolah teman-teman, yuk beri dirinya untuk on cam guys. Siapa di sini yang mau on cam? Di sini siapa yang bisa eh, ini take a picture ngambil foto? Siapa ya? Diki kali ya, Dek. Diki bisa ya? Atau siapa ya? Teman-teman yang bisa, eh, yang admin bisa ya? Ayo, Diki ayo. bisa? Aduh, Oke guys, ayo ya. guys. Thank you. Ayo bergaya, biar tidak mati gaya. Cuma slide satu doang, jadi bentar aja. Yuk. Oke, siap-siap. Satu, dua, tiga. Ya, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, sudah guys, thank you. Terima kasih teman-teman semua. Udah ya? Makasih teman-teman semua. Apa ini? God bless you guys. Makasih teman-teman. God bless you. See you hari Kamis ya teman-teman. Saat teduh jam 8. Bye bye. God Thank bless you. you. God bless you.